Kota Pontianak tak hanya menjadi pusat pemerintahan di Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi pusat perdagangan dan budaya di wilayahnya. Pontianak yang dijuluki Kota Khatulistiwa karena letaknya yang berada di sebelah barat garis Khatulistiwa. Kota Pontianak pada tahun 2003 memiliki jumlah penduduk sebesar 679.818 jiwa. Tapi di balik itu, Kota Pontianak termasuk satu kota yang memiliki tingkat kemiskinan dengan jumlah 4,45% dari jumlah penduduk di Kota Pontianak. Manusia memiliki 3 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah rumah tinggal. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan program pembangunan rumah susun. Kota Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki jumlah penduduk berpenghasilan rendah sekitar 32.530 jiwa. Maka pemerintah Kota Pontianak turut dalam program tersebut. Rumah susun yang dirancang menunjang kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dari segi sosial dan kenyamanan tinggal. Perancangan rumah susun sederhana sewa yang telah dihasilkan terdiri dari 3 masa. Ketiga masa ini berbentuk kotak. Masa bangunan yang berada di tengah site merupakan zona pengelolaan dengan masa lainnya merupakan bangunan hunian. Orientasi utama bangunan menghadap ke sirkulasi utama agar mudah dikenali. Sirkulasi utama tapak berada pada area depan dengan sirkulasi khusus pengguna rusunawa di sisi dan tengah tapak. Ruang-ruang sosial terletak pada setiap lantai bangunan. Salah satunya yaitu seorang laki berusia 60 tahun bernama Pak Ali. Dia adalah suami dari Ibu Nur Fitriani yang berusia 50 tahun. Mereka berdua memiliki 1 orang anak laki-laki. Pak Ali dan Ibu Nur Fitriani beserta anaknya tinggal di rusunawa yang berdiri di atas tanah ukuran berkisar 130 x 50 meter dengan ukuran tiap pintu berkisar 5 x 3 meter. Tiap pintu hanya memiliki 2 ruangan, yaitu WC dan bilik kecil untuk mandi dan mencuci. Dinding bangunan rumah seluruhnya tembok dengan lantai dari keramik dan atap rumahnya terbuat dari genteng. Sudah 3 tahun lebih mereka tinggal di rusunawa yang beralamat di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan biaya sewa 140.000 tiap bulannya. Dalam hal pendidikan, Pak Ali sempat menempuh pendidikan sekolah dasar, namun akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sedangkan Ibu Nur Fitriani hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama. Dalam mencari nafkah, Pak Ali bekerja serabutan yang biasanya bekerja sebagai tukang bangunan, bekerja selama seminggu dengan upah perharinya 100.000. Namun pekerjaan itu tidak selalu setiap harinya beliau dapatkan karena untuk bekerja hanya bisa menunggu panggilan dari kepala tukang yang biasanya membawanya bekerja. Terkadang saat tidak bekerja, Pak Ali hanya menghabiskan waktunya berada di rumah susun dan bergantian menjaga anaknya yang sedang sakit. Sedangkan istrinya yaitu Ibu Nur Fitriani sehari-hari bekerja sebagai tukang bersih-bersih di studio dengan upah per bulannya sebesar 400.000. Selain itu, Ibu Nur Fitriani untuk membantu suaminya juga bekerja di tempat lain agar mencukupi hidup keluarganya. Beliau bekerja di toko sepeda dengan upah per bulannya sebesar 350.000. Selama tinggal di rumah susun, keluarga Pak Ali dan Ibu Nur Fitriani telah beberapa kali menerima bantuan baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah yang diterima dengan frekuensi sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Selain bantuan subsidi rumah susun dari pemerintah, bantuannya yang biasa didapatkan berupa sembako yang terdiri dari beras, minyak, gula, susu, kaleng, dan bahan-bahan yang lainnya, tapi tidak rutin setiap bulannya, hanya pada saat bulan-bulan tertentu seperti saat Ramadan maupun Lebaran Idul Fitri. Bantuan yang lain biasanya didapatkan dari lembaga maupun organisasi sosial yang mengadakan kegiatannya di rumah susun tersebut. Bantuan yang biasa diberikan berupa uang santunan sebesar 300.000
Selain itu, biasanya adalah pengecekan kesehatan gratis untuk masyarakat di rumah-rumah susun tersebut. Bantuan yang diterima juga hanya sekitar 4-5 kali per tahunnya, tergantung ada tidaknya lembaga atau organisasi yang berkunjung. Keluarga ini memiliki anak laki-laki saat ini berusia 17 tahun. Mengalami masalah kesehatan atau gangguan mental sehingga membuatnya tidak dapat mengikuti pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Awalnya anak mereka pernah dirawat di rumah sakit dengan bantuan dinas sosial dan sudah mulai membaik. Lalu setelah selesai perawatan, anak tersebut masih mengalami gangguan jiwa dan disarankan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Tetapi orang tuanya tidak mampu karena biaya mahal. Mereka berdua ingin menyekolahkan anaknya, tetapi mereka tidak tahu harus buat apa. Anak yang saat ini seharusnya menempuh pendidikan seperti anak-anak lainnya, tetapi karena kondisi kesehatan serta diperparah dengan kondisi ekonomi, membuat keluarga ini sulit untuk keluar dari zona kemiskinan. Anak mereka hanya bisa berdiam diri di dalam kamar setiap hari dan bermain smartphone. Karena apabila sampai stres, maka dikhawatirkan akan mengalami gangguan mental kembali. Kondisi rumah beserta aset yang dimiliki Pak Ali dan Ibu Nurpriani beserta anaknya. Mereka menggunakan listrik dengan daya 1300 kWh sebagai sumber penerangan dan membayar sendiri per bulannya sebesar Rp50.000. Untuk sumber air minum, mereka berasal dari air galon atau air hujan yang kemudian mereka tampung di luar rumah. Sedangkan untuk sumber air mandi dan mencuci, mereka menggunakan dari air PDAM yang sudah disediakan secara gratis oleh pemerintah kota. Mereka menggunakan gas sebagai bahan bakar untuk memasak sehari-hari. Beberapa barang elektronik yang dimiliki oleh mereka yaitu satu buah smartphone yang digunakan oleh anaknya sehari-hari untuk menghibur agar tidak stres, atau juga satu buah kipas angin tipik tabung ukuran 32 inch yang sudah rusak, satu buah rice cooker, dan kompor. Untuk pergi ke tempat kerja, berobat, dan lainnya, Pak Ali dan Ibu Nur menggunakan satu kendaraan bermotor yaitu merek Honda Astera Grand tahun 1999. Dan untuk masalah kesehatan keluarganya, berobat ke puskesmas terdekat. Keadaan lingkungan sekitar Rusunawa, tempat tinggal keluarga Pak Ali dan Ibu Nur, di bagian belakangnya terdapat tempat pembuangan sampah sementara, sehingga membuat mereka merasa terganggu dengan bau sampah. Lingkungan sekitar Rusunawa ini cukup padat dengan banyaknya penduduk sekitar 50 kepala keluarga yang terbagi menjadi 2 bangunan, dan setiap bangunan terdiri dari 4 tingkat. Di depan Rusunawa terdapat laman yang luas dan mempunyai fasilitas lapangan olahraga. Observasi dan wawancara mendalam dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2024.